Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Nugroho dari kelas TE2B akan menjelaskan sebuah perawatan dan perbaikan pada keyboard. Yang pertama-tama adalah keyboard merupakan suatu sistem pendukung monitor komputer, yaitu untuk melakukan pengetikan teks. Menjaga keyboard laptop agar tetap berfungsi normal dan awet penting dilakukan, mengingat perangkat ini dapat memudahkan pengguna dalam mengoperasikan laptop, khususnya ketika mengetik. Meskipun keyboard penggunaannya tidak akan senyaman dan sepraktis ketika memiliki papan ketik nyata, keyboard laptop yang sering digunakan tentu membutuhkan perawatan khusus agar tidak mudah rusak. Yang pertama dilakukan adalah dengan cara bersihkan debu secara rutin, yaitu membersihkan setiap bagian-bagian keyboard menggunakan jari debu menggunakan kain lap ataupun tisu seperti ini. Hal terpenting yang harus diingat oleh para pengguna laptop adalah rongga-rongga yang ada di antara huruf papan ketik yang ditempati seperti ini. Jika dibiarkan begitu saja, debu akan menumpuk dan mengganggu kenyamanan. Tak hanya itu, debu yang terjepit di bawah tombol keyboard bisa saja mengganggu fungsi kerja tombol tersebut ketika digunakan. Sebaiknya bersihkan tombol keyboard secara berkala agar debu tidak terlalu menumpuk. Membersihkan debu pada sela-sela keyboard seperti ini, karena debu yang terdapat di sela-sela keyboard sebenarnya dapat mengganggu dan merusak keyboard dalam pengetikan. Sebaiknya dibersihkan. Yang kedua adalah untuk menghindari penumpukan debu yang berlebih, pakai cover keyboard. Kamu bisa memakai cover keyboard yang dilapisi cover atau pelindung tertentu menjadi lebih aman dan tidak mudah rusak. Kamu bisa membeli keyboard cover dengan cover keyboard yang dijual sekitar 20.000 sampai 30.000 saja. Dapat melindungi cairan termasuk keringat yang mungkin masuk ke dalam sela-sela tombol. Jadi nanti keyboard ini akan dilapisi oleh yang namanya cover. Jadi pengguna tidak perlu khawatir debu akan masuk ke dalam tersebut. Yang ketiga adalah menekan tombol sewajarnya. Jadi ketika menekan tombol itu usahakan jangan terlalu keras. Sebagai pengguna laptop, ya mungkin sering menggunakan keyboard tersebut terlalu kencang, terlebih ketika mengetik dengan deadline yang sangat mepet, maka kamu akan menekannya dengan keras, apalagi ketika bermain game. Yang selanjutnya, menghindari meletakkan barang berat di atas keyboard. Ya, mungkin keyboard ini adalah alat yang terbuat dari bahan yang mungkin tidak sekuat itu ya. Saat mengerjakan tugas mungkin kita lupa meletakkan benda sesuatu di atas keyboard lah, itu merupakan tindakan yang tidak baik, akan mengurangi kerja keyboard itu sendiri. Tidak jauh berbeda ketika menekan tombol dengan keras. Yang selanjutnya, jauhkan dari cairan, karena keyboard ini merupakan barang elektronik yang mungkin jika terkena sebuah cairan akan menyebabkan kerusakan. Ketika menugas, kamu sebaiknya tidak usah mendekatkan benda ataupun seperti kopi atau apa di dekat keyboard, karena akan membuat gelas tersebut mungkin jatuh ke keyboard tersebut, dan harus lebih berhati-hati ketika ada di samping keyboard. Ketika remah-remah makanan bisa masuk ke celah tombol, membuat tombol keyboard mudah rusak. Ya, mungkin ketika terjadi kerusakan bisa saja karena terjadi pada kabel ini. Dan untuk melakukan perawatan biasanya mengganti kabel tersebut
dengan cara membeli kabel yang baru dan menggantikannya, atau bisa saja menyolder. Ketika ada bagian kabel yang terputus, bisa saja melakukan penyolderan ataupun pergantian kabel itu sendiri. Dan ini seperti kotak numerik ini terlepas, bisa saja menggunakan yang baru, atau ketika terjadi tidak ada fungsi tekan, maka bisa saja keyboard ini akan dibuka dan menggantinya dengan yang baru. Terdapat beberapa baut plus yang berjumlah 12 kabel. Kalian bisa membukanya dengan cara menggunakan baut plus seperti bentuk bautnya. Untuk membersihkan keyboard harus dibuka terlebih dahulu. Pada bagian dalam pada keyboard harus berhati-hati dalam membersihkannya, dikarenakan sangat rawan dengan goresan yang dapat menyebabkan jalur menjadi terputus. Untuk tombol penghantar dibersihkan satu persatu pada bagian arang atau penghantarnya. Untuk bagian konektor juga diperiksa, terutama kabel, karena kabel sangat kecil pada keyboard, kemudian dihimpit benda lain. Ini kita harus dibersihkan bagian dalamnya. Yang selanjutnya, periksa driver keyboard. Selain kondisi papan yang kotor, masalah driver laptop juga sering menyebabkan keyboard hanya berfungsi sebagian. Hal tersebut bisa terjadi jika tempat serangan virus saat kamu melakukan pemasangan perangkat lunak dari pihak ketiga. Namun tidak perlu menyalahkan siapapun. Kamu dapat melakukan cara sederhana melakukan permasalahan tersebut di komputer. Menonaktifkan filter dan kunci. Mungkin karena numlock yang mati dan numlock yang tidak aktif tentu menyebabkan berbedanya hasil karakter angka yang diketik dan yang muncul. Konektor keyboard yang renggang atau lepas, tertekuk, dan bisa menyebabkan keyboard laptop tidak berfungsi dengan normal. Ya, kesimpulan dari perbaikan dan perawatan keyboard tersebut adalah kesusahan laptop seperti keyboard ini memang tidak bisa diprediksi dan masalah umum yang dialami oleh banyak orang. Namun hal tersebut bisa diperbaiki dengan mudah, ya, melakukan pembersihan, pergantian kabel, dan pengecekan pada bagian dalam. Cara memperbaiki keyboard laptop seperti itu. Kemudian mengganti part tombol yang rusak atau membawa ke tempat yang mengganti tombol nomor seperti ini. Dengan melakukan perawatan berkala dan menggunakan keyboard laptop dengan benar, maka kerusakan dapat diminimalisir. Terima kasih. Sekian tugas perawatan dan perbaikan pada keyboard. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.